Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Payung, NIM 2018010181, mahasiswi dari kampus Institut Ilmu Kesehatan Pelamunia Makassar, Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai pelayanan publik. Yang pertama ada pengertian pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, diuraikan bahwa pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik itu merupakan sebuah kegiatan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Selanjutnya yaitu tujuan pelayanan publik. Tujuan pelayanan publik pada umumnya adalah mempersiapkan pelayanan publik yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang telah direncanakan dan disediakan oleh pemerintah. Selanjutnya, jenis-jenis pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Menpan Nomor 63/Kep/Menpan/7/2003 menyatakan bahwa ada beberapa jenis pelayanan publik yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang pertama, ada pelayanan barang. Pelayanan barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Misalnya, jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, dan penyediaan air bersih. Yang kedua, pelayanan administratif. Pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, serta dokumen kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang. Yang ketiga ada pelayanan pembangunan. Pelayanan pembangunan di sini merupakan pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitasnya, seperti penyediaan jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, serta sarana dan prasarana lainnya. Yang keempat ada pelayanan utilitas. Pelayanan utilitas merupakan penyediaan utilitas seperti listrik, air, telepon, dan transportasi. Yang kelima ada pelayanan kebutuhan pokok. Pelayanan kebutuhan pokok merupakan pelayanan yang menyediakan bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan perumahan seperti penyediaan beras, gula, minyak, gas, dan juga perumahan yang murah. Yang keenam, ada pelayanan kemasyarakatan. Pelayanan kemasyarakatan di sini merupakan pelayanan yang berhubungan dengan sifat dan kepentingan yang lebih ditekankan kepada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, penjara, rumah yatim piatu, dan lainnya. Selanjutnya, asas-asas pelayanan publik. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Pasal 4 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan jika dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus mengacu pada beberapa asas. Yang pertama, kepentingan umum, yang berarti pelayanan publik yang tersedia akan digunakan, dimanfaatkan, serta ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum. Yang kedua, kepastian hukum, yang berarti pelayanan publik yang tersedia harus memiliki serta mengikuti hukum yang telah ditetapkan. Yang ketiga, kesamaan hak, yang berarti masyarakat memiliki kesamaan hak dalam menerima pelayanan publik. Yang keempat, keseimbangan hak dan kewajiban, yang berarti pihak-pihak yang berkaitan dengan pelayanan publik memiliki hak dan kewajiban yang sama. Yang kelima, profesional, yang berarti dalam menjalankan tugas, pihak yang terlibat dalam pelayanan publik haruslah bersikap profesional dalam memberikan layanan.
Yang keenam, partisipatif. Artinya, pihak yang terlibat dalam pelayanan publik harus turut serta dalam memberikan pelayanan publik. Yang ketujuh, tidak diskriminatif. Artinya, semua masyarakat tanpa terkecuali akan mendapatkan perlakuan yang sama saat menerima layanan. Yang kedelapan, keterbukaan. Yang berarti seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan publik harus terbuka, seperti dalam menyampaikan informasi, tidak menutupi informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik yang dibutuhkan. Yang kesembilan, ada akuntabilitas, di mana pihak pelayanan publik harus memiliki akuntabilitas atau bertanggung jawab terhadap layanan yang telah diberikan. Yang ke-10, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yang berarti pihak pelayanan publik harus memberikan fasilitas serta perlakuan khusus bagi mereka yang masuk dalam kelompok rentan. Kelompok rentan di sini yang dimaksud yaitu disabilitas serta para lansia. Yang ke-11, ketepatan waktu, yang berarti pelayanan dan tugas harus senantiasa dilakukan dengan mengutamakan ketepatan waktu. Yang terakhir, ada cepat, mudah, dan terjangkau, yang berarti pelayanan publik harus cepat saat diberikan, serta mudah atau tidak berbelit-belit, dan juga terjangkau atau akses yang mudah didapatkan. Selanjutnya, karakteristik pelayanan publik. Menurut Lembaga Administrasi Negara, pada tahun 2003, karakteristik pelayanan publik terbagi menjadi 6. Yang pertama, memiliki dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraannya. Yang kedua, memiliki kelompok kepentingan yang luas, termasuk kelompok sasaran yang ingin dicapai. Yang ketiga, memiliki tujuan sosial. Yang keempat, dituntut untuk akuntabel kepada publik. Yang kelima, memiliki konfigurasi indikator kinerja yang perlu kelugasan. Dan yang keenam, seringkali menjadi sasaran isu politik. Itulah tadi materi mengenai pelayanan publik yang telah saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.